Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mili Umri, masih di channel Mr. Mili. Hari ini kita akan bahas salah satu tahapan yang nanti kalian lalui saat kalian melamar menjadi calon pegawai negeri sipil, yaitu tahapan SKD CAT. Oke, jadi hari ini aku akan bahas apa itu SKD CAT, bagaimana kategori soalnya, dan juga apa saja materi yang diujikan, dan juga sistem penilaian, dan terakhir aku akan sharing berkaitan dengan tips dan trik dalam kalian menjawab atau melalui tahapan SKD CAT ini. Jadi aku akan bahas SKD CAT ini secara perlahan biar kalian paham dan juga mengerti bagaimana sistem dari seleksi SKD atau seleksi kompetensi dasar menggunakan computer assignment test ini. Oke, yang pertama yang harus kita pahami dulu apa itu SKD CAT. Jadi SKD CAT itu merupakan tahapan kedua dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil setelah seleksi ataupun tahapan administrasi. Jadi setelah kalian dinyatakan lulus dalam tahap administrasi, kalian nanti akan diberikan kartu tanda peserta ujian seleksi kompetensi dasar CAT atau menggunakan sistem komputer. SKD CAT ini merupakan seleksi kompetensi dasar dengan menggunakan sistem ujian yang berbasis komputer. Atau dengan bahasa mudahnya, kalian nanti akan melaksanakan tes dengan menjawab soal pilihan ganda sebanyak 100 soal dengan menggunakan sistem komputer. Selanjutnya apa saja yang diujikan dalam tahapan SKD CAT ini? Jadi SKD CAT ini terdiri dari 100 soal yang harus kalian kerjakan selama 90 menit dan meliputi 3 kategori soal. Yang pertama kategori soal TWK ataupun tes wawasan kebangsaan yang terdiri dari 30 soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 30. Yang diujikan dalam tes wawasan kebangsaan ini meliputi integritas, nasionalisme, pilar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga bahasa Indonesia, dan beberapa wawasan-wawasan kebangsaan lainnya. Selanjutnya kategori soal TIU atau tes intelijensi umum terdiri dari 35 soal dari soal nomor 31 sampai soal nomor 65. Yang diujikan dalam kategori TIU atau tes intelijensi umum ini mencakup kemampuan verbal, numerik, figural, berpikir logis, dan juga berpikir analitis. Dan kategori yang terakhir adalah TKP atau tes karakteristik pribadi yang terdiri dari 35 soal dari soal nomor 66 sampai soal nomor 100. Dalam kategori soal TKP ini ada beberapa hal yang diujikan berkaitan dengan integritas diri, semangat berprestasi, orientasi pada pelayanan, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengkoordinir orang lain, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan beberapa hal lainnya berkaitan dengan psikologis diri kita sendiri. Dan kemarin ada yang sempat tanya juga dengan aku, Kak, apakah tes TKP atau tes CAT ini setiap instansi itu sama saja atau berbeda? Jadi setiap formasi ataupun instansi yang kalian ikuti, baik guru, bidan, kesehatan, perawat, ataupun formasi penjaga tahanan, dan beberapa kementerian lainnya, untuk soal SKD CAT ini semuanya sama karena ini merupakan kompetisi seleksi kompetensi dasar. Jadi dasar, jadi tidak ada yang dibedakan, semua soal untuk setiap instansi ataupun formasi itu sama. Yang beda itu cuma dari jenis soal yang kita dapatkan saat kita ujian nanti. Mungkin aku dapat soal Pancasila dan teman itu dapat soal Undang-Undang Dasar, dan satu ruangan itu tidak ada yang sama soalnya. Selanjutnya bagaimana sistem penilaian dalam tes SKD CAT ini? Sistem penilaian dalam tahapan SKD CAT ini menggunakan sistem passing grade. Apa itu passing grade atau sering disebut dengan PG? PG itu merupakan acuan batas nilai yang harus kalian lalui setiap kategori soalnya. Jadi setiap kategori soal baik TWK, TIU, dan juga TKP memiliki passing grade atau nilai ambang batas yang harus kalian lalui jika kalian ingin lulus tes SKD CAT ini. Mengacu pada Permenpan nomor 24 tahun 2019, TWK itu passing grade-nya 65 yang terdiri dari 30 soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 30. Dari soal nomor 1 sampai 30, minimal kalian harus memiliki atau mendapatkan poin 65 jika kalian ingin melewati atau lulus passing grade dalam kategori soal TWK. Setiap jawaban benar itu dihitung 5 poin, jika salah tidak mendapatkan nilai. Jika tidak menjawab itu tidak ada pengurangan nilai. Berarti jika dari soal nomor 1 sampai soal nomor 30 dan kalian harus mendapatkan poin minimal 65, minimal kalian harus mendapatkan atau menjawab soal benar itu sebanyak 13 soal.
Yang kedua, kategori soal TIU atau tes intelijensi umum sebanyak 35 soal dari soal nomor 31 sampai soal nomor 65. Nilai passing grade atau ambang batas yang ditetapkan pada kategori soal TIU ini yaitu 80 poin. Jadi minimal kalian harus menjawab 16 soal benar. Setiap soal yang benar itu dihitung 5 poin. Jika salah atau tidak menjawab itu tidak ada pengurangan poin. Jadi untuk TWK dan TIU sama saja, jika menjawab benar akan mendapatkan 5 poin, jika salah atau tidak menjawab tidak ada pengurangan poin sama sekali. Dan yang terakhir untuk kategori soal TKP dari soal nomor 66 sampai nomor 100 sebanyak 35 soal. Untuk passing grade atau nilai ambang batasnya yakni 126 poin. Pada kategori soal TKP ini sistem penilaian atau nilai yang kalian dapatkan itu berbeda dengan TWK dan juga TIU. Setiap jawaban soal dari A dan juga D itu memiliki bobot poin dari 1 sampai 5. Jika kalian menjawab benar akan mendapatkan nilai 5, dan jika kalian menjawab salah pun akan mendapatkan nilai dari 1 sampai 4. Misalkan ada soal dan jawaban dari A sampai D itu memiliki bobot poin masing-masing. Mungkin A itu bobot poinnya 1, B itu 3, C itu 2, dan juga D itu mungkin 5. Jadi kalian harus menjawab soal yang benar, yakni jawaban yang D, agar kalian mendapatkan poin sempurna yaitu 5. Nah, sampai sini kalian sudah tahu kan apa itu SKD-CAT, kategori soalnya apa saja, kisi-kisinya apa saja, sistem penilaian dalam SKD-CAT ini itu bagaimana. Jika masih kurang jelas silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah dan bakalan aku jawab di video selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya kalian harus lulus passing grade dan juga SKD-CAT ini. Yang pertama, kalian harus lulus ketiga passing grade dari 3 kategori soal tadi, baik kategori soal TWK, soal TIU, dan juga soal TKP. Jika dari 3 kategori soal tadi, salah satu kalian tidak bisa melewati passing grade, maka dipastikan secara otomatis kalian gugur di tahapan SKD-CAT. Sebagai contoh, dari 100 soal, pada kategori soal TWK kalian mendapatkan nilai 100, dan pada kategori soal TIU kalian mendapatkan nilai 100 juga. Tetapi pada soal TKP atau kategori soal TKP kalian mendapatkan nilai cuma 100. Artinya kalian tidak lulus karena pada TKP kalian tidak bisa melewati passing grade yang telah ditentukan sebanyak 126 poin, itu minimal yang harus kalian dapatkan. Nah, jikapun kalian lulus passing grade dari ketiga kategori soal tadi, posisi kalian belum aman untuk melaju ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan SKB atau seleksi kompetensi bidang. Karena kalian akan melalui satu tahapan lagi, yakni sistem perankingan yang hanya diambil 3 kali formasi dari kuota penerimaan untuk kalian melaju ke tahapan SKB atau seleksi kompetensi bidang. Sebagai contoh, untuk formasi penjaga tahanan yang diterima nantinya itu kuotanya hanya 30 orang. Artinya dikali 3 cuman 90 orang. Dari ranking 1 sampai ranking 90 itu yang dipastikan lulus untuk ke tahapan SKB selanjutnya. Tapi dari ranking 91 sampai ranking kesekian yang dengan syarat lulus passing grade tadi itu tidak bisa melanjut ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, kalian jangan terpaku harus menjawab minimal benar 13, harus minimal menjawab benar itu 16. Jangan, karena kalian walaupun lulus passing grade, nilai kalian akan diakumulasikan sekali dan harus melalui satu tahapan lagi, yaitu sistem perankingan. Walaupun nilai kalian besar, tapi dalam sistem perankingan kalian tidak masuk dari 3 kali kuota tadi, maka dipastikan kalian gugur, tidak melaju ke tahapan SKB. Nah, aku harap kalian paham dari sistem SKD-CAT ini. Dan untuk tips dan trik berkaitan dengan apa saja yang harus kalian persiapkan, bagaimana tips dan trik saat menjawab soal CAT ini, bakalan aku jawab pada video selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari aku saat aku upload video selanjutnya. Dan sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.